Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Marhaban. Saya bertugas sebagai guru pendidikan agama Islam di SMA Pembangunan Karangmojo. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404111846. Pada hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2025 akan melakukan pembuatan video pembelajaran atau uji kinerja di SMA Bangunan Karangmojo dengan materi memenuhi janji dan mensyukuri nikmat. Video pembelajaran ini saya buat sebagai salah satu bentuk implementasi pembelajaran dalam program PPG yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan profesional saya sebagai pendidik. Semoga melalui video ini proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih menarik, interaktif, dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada kali ini, kita hendaknya berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabar hari ini? Saya absensi. Afifah Dila Ramadan, Diana Manyasari. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, ada pertanyaan pematik. Pernahkah kalian merasa kecewa karena janji yang tidak ditepati? Ada yang pernah? Yang kedua, bagaimana perasaan kalian ketika ada orang lain yang membicarakan keburukan kalian di belakang kalian? Sakit hati ya? Silakan dipersiapkan alat tulisnya sama bolpennya juga. Kamu tulis satu janji yang pernah ditepati atau pernah ditunggu yang membuat kalian bahagia. Menunggu janji seseorang menyatakan sebuah perasaan yang dulu telah lama dipendam. Jadi tujuan pembelajaran kali ini melalui kajian dalil nakli tentang memenuhi janji dan mensyukuri nikmat, peserta didik mampu menelaah terjemah dan hikmah tentang memenuhi janji serta mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk yang kedua, nanti setelah kalian menganalisis, peserta didik itu mampu mengidentifikasi dampak positif dari memenuhi janji dan mensyukuri nikmat dalam kehidupan individu dan masyarakat secara akurat. Terus selanjutnya, peserta didik menunjukkan sikap amanah dan rasa syukur dalam interaksi sehari-hari. Kita buat 4 kelompok. Nanti akan saya bagikan lembar kerjanya, nanti silahkan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Yang pertama, kelompok 1 sudah siap belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok terjemah dari Surat Al-Maidah ayat 1 adalah, hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu halal dan bagian binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Hikmahnya meningkatkan keamanan, memperkuat integritas moral, dan memperluas kesadaran sosial. Sedangkan dampaknya tercapainya tatanan masyarakat yang adil, saling menghormati, dan tanggung jawab. Sudah? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang bertanya mungkin dari kelompok lain, dari paparan kelompok 1? Silakan pertanyaan untuk kelompok 3. Di dalam presentasi tadi dikatakan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang
Ayat ini menegaskan bahwa menjaga janji adalah konsekuensi logis, bukti nyata dari keimanan. Jika seseorang mengaku beriman tetapi mudah melanggar janji, maka keimanan patut dipertanyakan. Memenuhi janji adalah fondasi integritas dan ketaatan kepada perintah Allah. Gimana? Kelompok 3 dengan jawabannya? Sudah puas? Oke. Jadi kita yang kelompok 4. Berjanji akan merahasiakan cerita temannya, akad kepercayaan. Tetapi ia membocorkannya di grup chat. Cara memperbaikinya adalah siswa tersebut harus segera mengakui kesalahannya, meminta maaf, dan berjanji untuk menebusnya dengan menjaga amanah di masa depan. Kerusakan hubungan diperbaiki dengan menunjukkan tanggung jawab dan kejujuran. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil dari kelompok kamu. Menelaah terjemahan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7 terjemah menyatakan janji Allah bahwa siapapun yang bersyukur atas nikmatnya maka nikmat itu akan ditambah. Hikmah janji Allah untuk menambah nikmat bagi hambanya yang bersyukur tak sama ada bagi bagian kufur nikmat. Dampak 1. Ditambahnya nikmat oleh Allah bagi yang bersyukur. 2. Meningkatnya kebahagiaan dan ketenangan hati. 3. Menjadikan seseorang lebih kondusif karena fokus pada hal-hal positif. 4. Mencegah insecure. Kelompok 4 sama kelompok 1 ya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kondisi ekstrim. Jika kamu bersyukur, aku akan menambah nikmat dan jika kamu mengingkari nikmat, maka kamu akan sangat berat. Dalam konteks modern, apapun azab atau konsekuensi di dunia yang paling dirasakan oleh orang yang kufur nikmat. Dan kelompok 4-nya? Menjawab pertanyaan dari kelompok 1 tadi, yaitu konsekuensi di dunia bagi orang yang kufur nikmat bukanlah hanya hukuman fisik, tetapi juga hilangnya ketenangan jiwa, kesehatan mental. Kufur nikmat tidak puas memicu iri hati, ketamakan, dan rasa kurang yang mengakibatkan kecemasan dan kebahagiaan yang dicabut, hilangnya keberkahan meskipun ia memiliki banyak harta. Menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu mensyukuri nikmat kesempatan belajar tidak hanya diucapkan tetapi diwujudkan dalam perubahan. Caranya menggunakan waktu belajar secara maksimal, bersungguh-sungguh, dan memelihara fasilitas, tidak merusaknya. Ia adalah bentuk tasyakur bil fi'li, bersyukur dengan perbuatan. Ada yang perlu ditanya lagi? Mungkin? Ya, oke. Ya, bisa diakhiri. Terima kasih dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan presentasikan hasil diskusi kami. Menelaah terjemah dari surat Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Hikmah, Allah selalu ingat hambanya yang berzikir dan bersyukur. Dampak positif, hati tenang, iman kuat, hidup berkah, jauh dari sombong dan stres, meningkatkan akhlak mulia, kesehatan mental lebih baik, hubungan sosial lebih harmonis. Dan ditanyakan Kelompok 1. Ayat ini menggabungkan perintah untuk berzikir. Ingatlah kepada bumi saya aku akan ingat kepadamu. Dengan perintah bersyukur, dijelaskan mengapa mengingat Allah
tidak terpisahkan, karena zikir adalah pengakuan hati sumber syukur, dan syukur adalah manifestasi dari zikir. Kita tidak akan bisa bersyukur dengan tulus tanpa menyadari dan mengingat bahwa semua nikmat kesehatan, ilmu, harta berasal dari Allah SWT. Tanpa zikir, syukur hanya sebatas ucapan di lisan saja. Kelompok 3 ya. Bagaimana seorang remaja dapat menerapkan larangan? Janganlah kamu ingkar nikmat dalam penggunaan media sosial. Berikan contoh yang paling umum terjadi. Bentuk kufur nikmat yang paling umum di media sosial adalah terus-menerus mengeluh dan membanding-bandingkan diri insecure dengan orang lain. Penerapannya adalah dengan menggunakan platform untuk hal positif, dakwah atau motivasi, tidak menyebarkan hoaks, memelihara lisan sebagai nikmat, dan fokus pada pencapaian pribadi daripada membandingkan diri secara negatif. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok atas presentasinya yang sangat baik dan diskusi tanya jawab yang mendalam. Kalian telah berhasil membedah 2 tema besar yang menjadi kunci integritas dan kebahagiaan dalam Islam, yaitu apa? Memenuhi janji, integritas, dan mensyukuri nikmat, optimalisasi hidup. Kesimpulan dan penegasan materi kali ini secara keseluruhan ada 2 poin inti yang wajib kita bawa pulang ketika setelah kita pembelajaran kali ini. Yang pertama, jelas integritas dan janji adalah fondasi keimanan yang pertama. Terus yang kedua, syukur adalah kunci penambahan dan keberkahan nikmat. Ya, jadi pelajaran penting pada pagi hari ini, jadilah pelajar yang berintegritas dan bersyukur. Tepati janji belajarmu, gunakan waktu dan fasilitas sekolah dengan maksimal, serta hindari mengeluh yang dapat mencabut keberkahan hidup kalian. Tugasnya refleksi mandiri. 3 hal yang saya syukuri hari ini. Kedua, 2 janji yang akan saya tepati besok. Terakhir, 1 kesimpulan penting tentang iman. Oke, baik, ini akan saya bacakan salah satu dari jawaban teman kalian. Jadi 3 hal yang saya syukuri hari ini apa? Di situ dijawab bersyukur masih bisa bernapas. Terus yang kedua, bersyukur masih bisa sekolah. Yang ketiga, bersyukur bisa belajar dengan baik. Terus 2 janji yang akan saya tepati besok. Berjanji untuk melakukan belajar dengan baik. Janji ini ditujukan pada siapa? Pada guru. Berjanji berangkat tepat waktu. Nah, di sini juga ditunjukkan kepada guru. Nah, terus apa tantangan terbesar dalam menepati janji atau komitmen? Nah, tantangan cukup tidak mudah untuk menepati sebuah janji. Nah, itu yang kedua. Terus yang terakhir, ada 1 kesimpulan penting tentang iman. Kesimpulannya, iman bukan sekedar keyakinan di hati, tetapi juga diungkapkan. Terus untuk tindakan nyatanya, mengerjakan hal-hal yang baik. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk semua peserta yang sudah presentasi dan juga sudah mengisi refleksi dengan baik. Tepuk tangannya. Dan baik, terima kasih kalian sudah mempresentasikan dari hasil pekerjaan, terus terutama yang aktif berpendapat atau menampilkan ide kreatif. Apa kesimpulan materi pertemuan kali ini? Kira-kira mungkin ada yang bisa jawab? Ada? Oh ya, Mas Tawi ya? Oke, silakan Mas Tawi untuk menyimpulkan atau kesimpulan dari seluruh kegiatan pada pagi hari ini. Apa kira-kira Mas? Inti dari pembelajaran semua Ya. pada hari ini itu adalah memenuhi janji dan bersyukur adalah bukti keimanan. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari janji atau kufur nikmat, merusak hubungan dengan Allah dan sesama. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Mas Tawi. Silakan besok kalian cari bahan bacaan atau video tentang memelihara lisan dan menutup aib
orang lain. Ini sebagai persiapan pertemuan berikutnya. Gitu ya, sudah paham ya? Terus siapkan diri kalian untuk menjadi agen-agen anti gosip di pertemuan selanjutnya, karena kaitannya sama memelihara lisan dan menutup aib orang lain. Ada yang masih perlu ditanyakan? Ya, ya, sudah cukup ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih tepuk tangan lagi.